Kenapa waktu itu kamu terketuk hatinya oleh Agus, kasus yang dialami Agus? Karena waktu itu keluarga minta tolong sama kita. Yang pertama, akhirnya kita datang ke sana. Saya melihat kondisinya yang benar-benar tadi itu luka di semua badannya. Akhirnya kita melakukan penggalangan donasi. 2 hari kita menyerahkan donasi sebesar 35 juta. Dan saya berpikir di situ 35 juta ini tidak cukup untuk melakukan operasi gitu. Karena yang dia keluhkan adalah jam kesda yang waktu itu agak lama prosesnya. Akhirnya saya berpikir lagi ini gimana caranya Mas Agus mendapatkan donasi yang lebih banyak, bantuan dari masyarakat. Akhirnya saya minta tolong sama Bang Denny Sumargo. Untuk kemudian diwawancara sehingga itu viral, sehingga terbuka lagi kesempatan untuk orang yang mau berdonasi. Dan donasi itu langsung ke rekening jadi yang bersangkutan pada saat itu. Sebenarnya Bang Denny sudah bilang mengechat saya pribadi akan mencantumkan rekening yayasan. Tapi ternyata pada saat di lokasi tersebut, Mas Agus dan keluarga yang meminta untuk dicantumkan rekening pribadi. Kamu pada saat itu sebetulnya masalah nggak? Kan kalau open donasi pribadi sebenarnya nggak boleh. Jadi makanya pada saat kita tahu itu setelah tayang. Jadi setelah tayang di YouTube Bang Denny, aku kok rekening Mas Agus gitu. Akhirnya kita hubungi, kita hanya minta tolong untuk ya udah yang penting transparansi karena sudah terlanjur ya. Nanti kita tinggal monitor aja untuk apa kebutuhan. Jadi memang aturannya penggalangan dana publik itu tidak boleh secara personal gitu ya. Individu tidak boleh, jadi melalui yayasan karena ada pertanggungjawabannya dan itu dikontrol juga oleh ada dari sisi pemerintah ada yang akan mengawasi. Dinas sosial mengawasi. Jadi seperti itu sebetulnya ya aturannya. Betul. Jadi saat itu nggak apa-apa asal ada laporan yang transparansi. Nah, setelah ada gugatan masih ada komunikasi lagi nggak dengan pihak Mas Agus dan keluarga? Sebenarnya masih. Kita baik-baik aja sebenarnya. Jadi di luar pemberitaan ada ya kan gugatan, ada statement-statement itu kalian masih berkomunikasi? Itu dari yayasan sendiri memisahkan ya Kak. Jadi proses pengobatan biarlah tetap berjalan. Kalau urusan hukum silakan berjalan. Urusan hukum kan seperti itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Nah ini kemarin ada pesan dari Mas Agus gitu ya. Tapi aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku. Cuma adanya di sosmed doang. Kasih tunjukkan buat aku apa yang dan ada orang sosial punya hati nurani datang ke tempat aku ini itu aja. Kesedihan Agus Salim berharap masih bisa menggunakan uang donasi untuk berobat mata. Minta Pratiwi Novianti membantunya. Dikutip dari sebuah wawancara, Agus Salim mengungkapkan isyarat damai dengan Pratiwi Novianti. Menurutnya itu jauh lebih baik ketimbang harus saling menyudutkan satu sama lain. Marilah kita berdamai saja, maka itu akan jauh lebih baik. Peperangan seperti itu tidak akan ada manfaatnya, jelas Agus Salim. Lebih lanjut, Agus Salim tidak akan memperdebatkan lagi soal perseteruannya dengan Pratiwi Novianti. Dia ingin menganggap masalah ini selesai antara kedua belah pihak. Ya, sudahlah, nggak usah lagi diperpanjang, maka nanti ujungnya tidak baik, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Agus Salim, Krisnamurti, meminta agar pihak Novi bisa duduk bersama untuk membahas soal pengobatan mata. Ia juga berharap Pratiwi Novianti bisa mentransfer sejumlah uang untuk Agus Salim. Agus berharap sekali uang donasi yang diperlukan. Kami sudah bertemu dengan BPJS ya. Kamu katanya tidak tercover dalam pembiayaan karena korban kejahatan. Padahal negara telah menyiapkan biaya buat pengamanan untuk menangani kejahatan itu yang besar, tapi kok korbannya malah tidak mendapatkan pelayanan atau kesehatan gratis. Nah, untuk masyarakat ketahui bahwa Agus membayar. Ini adalah perjuangan kita mulai. Dia bilang diminta dijenguk begitu, jangan cuma di sosial media saja. Malah saya nggak berkeluar-keluar di media sosial. Kita usaha sudah bersurat ke rumahnya gitu, kita sudah
menelpon berkali-kali, tapi tidak ada respon. Bersurat ke rumahnya itu apa kalau boleh Dari tahu? yayasan. Dari yayasan. Jadi dari yayasan itu memang kita juga selalu telepon, selalu chat, tidak direspon. Akhirnya kita bersurat ke rumah yang memang mereka tempati di sini. Itu kita surat juga diterima oleh istrinya, tapi memang tidak ada respon lagi. Oke, bersurat ini konteksnya untuk pengobatan. Untuk pengobatan bahwa itu tadi ya kita memisahkan gitu kan, proses Ya. hukum silakan, pengobatan yayasan tetap berjalan kok. Oke, jadi sebenarnya rencana untuk operasi dan lain ada. sebagainya itu Sudah. visible ya, memungkinkan. Sangat visible dan mereka memegang rencana tindakannya dari rumah sakit yang memang kita urus itu. Iya sih. Memang mereka juga pegang, mereka juga tahu, mereka tahu jadwalnya, tapi mereka tidak datang atau sengaja tidak datang, kita nggak tahu, itu yang mau kita konfirmasi. Makanya disuratin kenapa Disuratin, nggak datang. kenapa nggak datang.